Kita orang Indonesia sudah sepatutnya bersyukur karena kita lahir pada saat Indonesia sudah merdeka. Sebab jika kita lahir pada era kolonialisme, tentu perasaan tidak nyaman akan hadir setiap harinya. Bisa jadi kita diperbudak, menjadi gelandangan, ataupun mati sia-sia dikarenakan berbagai macam penindasan bangsa Eropa terhadap orang-orang Indonesia kala itu. Video kali ini hanya melengkapi video kami dengan judul Indonesia Menuju Kemerdekaan Part 1. Video tersebut kami terterakan pada sudut kanan atas video ini. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Barat yaitu Eropa datang ke Nusantara? Sudah jelas, tentunya karena kekayaan alam. Maka dari itu, bangsa Barat menginginkan hal yang sama seperti bangsa Indonesia. Tetapi dikarenakan daerah Eropa yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi sumber daya alam di negara mereka. Yang pada akhirnya, mereka datang ke daerah yang kaya akan alam, seperti khususnya Indonesia, untuk pertama kali, yaitu untuk berdagang rempah-rempah, namun berakhir dengan cara menjajah. Dikutip dari makalah dalam situs lipiui.ac.id, bangsa Barat atau bangsa Eropa datang ke Indonesia pertama kali hanya untuk berdagang. Bangsa Barat pertama yang datang adalah bangsa Portugis pada abad ke-16 Masehi. Kemudian disusul oleh Belanda dan Inggris. Belanda tercatat paling lama menguasai tanah Indonesia, bahkan memonopoli perdagangan melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau yang disingkat dengan VOC. Komoditas utama yang diperdagangkan dari Indonesia adalah rempah-rempah. Namun, melihat kekayaan alam Indonesia yang luar biasa, akhirnya bangsa Barat mengembangkan niatan mereka menjadi penjajahan agar dapat memegang penuh kekuasaan terhadap wilayah Indonesia. Hal ini yang kurang lebih sama juga diungkapkan dalam modul belajar bijak dari masa kelam imperialisme Barat oleh Kemendikbud. Indonesia atau saat itu masih bernama Nusantara. Pada abad ke-14 merupakan negara yang terkenal di kalangan bangsa-bangsa Barat oleh karena rempah-rempahnya. Sedangkan rempah-rempah memiliki nilai jual tinggi di Eropa saat itu. Karena faktor tersebut, banyak bangsa Barat kemudian tertarik untuk menjelajah hingga ke Nusantara. Tercatat ada 4 bangsa Barat yang datang ke Nusantara. Selain Portugis, Inggris, dan Belanda, ada pula Spanyol. Ya memang tujuan awal mereka datang ke Indonesia memang hanya untuk berdagang rempah-rempah. Namun, apakah Scoopers mengetahui bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa, perdagangan internasional di wilayah Nusantara sebenarnya sudah terjadi antar daerah maupun secara internasional, antara Nusantara dengan Tiongkok maupun dengan bangsa Arab. Hingga akhirnya, bangsa-bangsa Barat itu bermaksud menjajah Nusantara agar dapat menguasai komoditas perdagangan dari Nusantara, daripada berdagang yang justru di tanah Nusantara sudah terjadi praktik perdagangan. Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis. Orang Portugis pertama yang berlayar mencari Indonesia adalah Bartolomeus Dias pada 1487. Kemudian disusul oleh Vasco da Gama pada 1497. Namun jalur rempah-rempah melalui Melaka akhirnya berhasil dikuasai pada masa kepemimpinan Alfonso de Albuquerque pada 1511. Keberhasilan Alfonso menguasai Malaka mendorongnya untuk mengirimkan 3 kapal ke kepulauan rempah-rempah di wilayah Nusantara bagian timur. Pada 1512, 3 kapal yang dipimpin Kapten Antonio de Abreu dikirim oleh Alfonso ke wilayah Indonesia. Dalam perjalanan, salah satu kapal yang memuat perbekalan tenggelam di Madura, sementara 2 lainnya berhasil mendarat di Kepulauan Banda yang menjadi pusat produksi pala. Setelah 1 kapal lagi tenggelam, sisa armada Antonio de Abreu akhirnya tiba di Ternate pada tahun yang sama. Jadi, Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1512 dan menjadi bangsa Barat yang pertama kali datang ke Nusantara. Bangsa kedua yang datang ke Indonesia adalah Spanyol. Pelopor pendatang dari Spanyol ke Indonesia adalah Christopher Columbus, yang sebenarnya orang Italia tetapi berlayar membawa nama kerajaan Spanyol. Pelaut lainnya dari Spanyol yang berlayar ke Nusantara adalah Ferdinand Magellan, yang kemudian menemukan Kepulauan Maluku. Namun saat itu Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara. Di Indonesia,
Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan, Spanyol sebenarnya telah berlayar lebih dulu dibanding Portugis. Namun, pelayar Spanyol yang termasyhur, Christopher Columbus, tidak berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Columbus hanya sampai ke benua Amerika. Meski sebuah keberhasilan besar, tetapi Spanyol belum berhasil menemukan kepulauan yang namanya Kepulauan Rempah-Rempah. Spanyol kembali menggelar ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magallanes atau Ferdinand Magellan dengan kapten kapal Sebastian Elcano. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Masuknya Islam hingga Kolonialisme tahun 2020, pada 7 April 1521, Magellan dan awaknya tiba di Pulau Cebu atau Filipina. Ia diterima baik oleh Raja Cebu, sebab saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Namun, Magellan terbunuh oleh Mactan di Filipina, sehingga ekspedisi dilanjutkan Elcano. Di bawah kepemimpinan Elcano, rombongan Spanyol akhirnya tiba di Tidore. Kerajaan Tidore menyambut baik kedatangan Spanyol. Mereka menjadikan Spanyol sebagai sekutu. Saat itu, Tidore tengah bermusuhan dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis memonopoli perdagangan yang ada di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Pada 22 April 1529, keduanya bersepakat lewat Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa berisi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Yang akhirnya, saat itu Spanyol dibantu Tidore, sempat berperang melawan Portugis yang dibantu Ternate. Namun, Spanyol akhirnya angkat kaki dan Portugis kembali memonopoli perdagangan yang ada di Maluku. Bangsa ketiga yang datang ke Indonesia adalah Inggris. Perintis kedatangan Inggris ke Indonesia adalah Francis Drake dan Thomas Cavendish. Inggris yang saat itu sudah menguasai India berusaha mengembangkan pengaruh juga ke negara Asia Tenggara. Namun, perusahaan asal Inggris yakni East India Company atau yang disingkat dengan EIC tidak mampu menyaingi perusahaan dagang dari negara lain yaitu Belanda. Inggris pun akhirnya angkat kaki dari Indonesia pada abad ke-1682. Setelah Portugis berhasil memonopoli perdagangan yang ada di Maluku dan mengamankan hubungan dagang dengan penduduk setempat, akhirnya perdagangan rempah-rempah Portugis pun semakin meluas. Dalam waktu singkat, Lisabon atau ibu kota Portugis berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa berkat keberhasilan memonopoli perdagangan di Nusantara. Meski Inggris dapat memperoleh rempah di Lisabon dengan mudah dan relatif murah, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk juga tetap berlayar ke Indonesia. Keberhasilan Spanyol menjelajah bagian barat Eropa mengilhami Inggris untuk mengikuti jejaknya. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi, yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 Masehi. Tidak hanya itu, armada Francis Drake dan Thomas Cavendish memborong rempah-rempah untuk dibawa kembali ke Inggris. Menyusul keberhasilan pertamanya, Inggris kembali melakukan penjelajahan samudra, tetapi dengan mengikuti rute bangsa Portugis. Pada ekspedisi kali ini, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan kongsi dagang EIC, atau dengan kepanjangan East India Company pada 16 Masehi. Pada 1602 Masehi, Inggris mengirim utusan ke Banten di bawah pimpinan Sir James Lancaster guna membentuk hubungan bilateral. Sultan Banten pun menyambut dengan baik dan memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan kantor dagang di wilayahnya. Memasuki tahun 1604 Masehi, Inggris telah berhasil membentuk kantor dagang di Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta. Akan tetapi, Inggris tidak dapat menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia seperti halnya Belanda. Bahkan, Inggris tersingkir secara perlahan akibat kekuatan militer dan kemampuan Belanda memengaruhi penguasa setempat. Dengan demikian, Inggris tidak menyerah begitu saja, dan kesabarannya pun terbayar. Pasalnya, memasuki abad ke-18, pasar perdagangan Inggris banyak melakukan perdagangan di Indonesia, seperti di Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jakarta. Bahkan, dalam perkembangannya, EIC menjadi pesaing utama VOC, dan Inggris terus berusaha merebut Nusantara dari Belanda.
Nah, bangsa barat keempat yang datang ke Indonesia adalah Belanda, yang kemudian tercatat paling lama menjajah Indonesia. Orang yang memimpin ekspedisi pertama Belanda ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Pada 1602, Belanda membentuk VOC di Nusantara. Nusantara kemudian dijuluki Hindia Belanda. Sebelumnya, Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka, pada 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman juga sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Jadi, orang Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Banten tahun 1596 adalah Cornelis de Houtman. Namun, belum lama singgah, Belanda sudah terlibat perang dengan rakyat pribumi. De Houtman pun angkat kaki dan berlayar ke timur melalui pantai utara Jawa. Setelah mendapat berbagai penolakan di Jawa, De Houtman kembali ke negaranya dengan membawa banyak rempah-rempah. Pelayaran De Houtman sebenarnya tidak terlalu sukses. Selama 2 tahun berlayar, hanya 3 kapal dan 89 awak yang kembali ke Belanda. Selain dilawan penduduk lokal, para penjelajah Belanda terkendala cuaca dan wabah penyakit. Meski belum menemukan pusat rempah-rempah di timur Nusantara, ekspedisi pertama yang dipimpin De Houtman ini telah mewariskan jalur pelayaran bagi penjelajah Belanda berikutnya. Maka pada tahun berikutnya, Belanda kembali menggelar ekspedisi kedua ke Nusantara. Kini, mulailah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran-pelayaran liar atau tidak teratur, dalam bahasa Inggris wild fart, yaitu ketua perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda saling bersaing berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia, kata Rickleff. Pada 1598, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Neck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada Maret 1599. Kapalnya pun kembali ke Belanda pada tahun 1600 Masehi dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Banyaknya keuntungan itu memikat Belanda. Belanda pun membentuk Verenigde Oostindische Compagnie atau disingkat dengan VOC pada 1602 yang menyatukan para pengusaha Belanda. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Di sana, VOC mengganggu Portugis yang sebelumnya memonopoli perdagangan. Saat itu, Portugis bekerjasama dengan Kesultanan Ternate. Pada 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap ke Pulau Jawa. Mengutip modul belajar bijak dari masa kelam imperialisme barat oleh Kemendikbud, bangsa barat atau bangsa Eropa menjajah Indonesia dengan latar belakang 3 faktor, yaitu gold, glory, dan gospel. Gold atau emas melambangkan harta atau kekayaan, artinya bangsa barat menjajah Indonesia dengan tujuan mencari kekayaan dengan berdagang. Kekayaan itu tidak hanya sekedar emas, tetapi segala sesuatu yang berharga tinggi dan mahal, contohnya rempah-rempah. Harga rempah-rempah di Eropa pada masa itu bisa sama seperti emas. Bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk makanan dan industri obat-obatan. Glory dapat diartikan sebagai kejayaan. Artinya, bangsa barat menjajah Indonesia dengan maksud mencari kejayaan dan meluaskan daerah jajahan. Di kalangan bangsa barat, semakin banyak daerah yang mereka kuasai, maka negara tersebut akan semakin jaya. Gospel adalah kegiatan menyebarkan agama Nasrani. Jadi, selain berdagang dan urusan geopolitik, bangsa barat juga menjajah suatu wilayah dengan tujuan menyebarluaskan ajaran agama Nasrani yang memang banyak dianut oleh bangsa-bangsa barat. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang memang harus mereka laksanakan ke seluruh dunia yang dipelopori oleh bangsa Portugis. Mungkin hanya itu dulu pembahasan dari kami. Apabila menyukai konten kali ini, klik tombol like. Apabila bermanfaat konten kali ini, share kepada Scopers lainnya. Apabila ada kesalahpahaman diharapkan untuk mengomentari. Dan yang terakhir, jangan lupa subs untuk mengikuti dari seluruh video-video dari channel Historical Scope. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.